Video ini adalah untuk mengisi assignment di aplikasi Camilo yang digunakan di sekolah kita, ya kan? Ini utamanya untuk guru ketika akan mengisi assignment atau tugas. Ini misalnya kita pilih kelas 12 IPA 1 ya. Ini ada banyak fitur, tapi untuk fitur-fitur yang nggak perlu ini kita tutup aja ya. Tapi ini yang dibuka ini bisa kita lihat sih, juga siswa bisa buka. Nah, ditutup ini tujuannya memang supaya siswa nggak bingung kok banyak yang terbuka. Nah, langsung saja tadi kan kita mau ke assignment ya. Assignment ini kita buka seperti ini supaya nanti murid itu atau siswa bisa melihat tugasnya apa saja. Nah, assignment ini diklik dulu, ya kan? Terus kemudian muncul seperti ini ya. Nah, ini beberapa tugas yang sudah pernah saya berikan ya untuk kelas 12 ini. Jadi anak-anak di sini sudah terarsip ya, mengumpulkan tugas apa saja, cukup banyak ya. Tapi memang materinya banyak sih ya, dan ini memang harus banyak latihan. Nah, sekarang contoh ketika mau bikin assignment baru ini ya, ini tanda yang kayak bintang ini ada tulisan create assignment ya. Kita klik seperti ini. Ya kan, terus kemudian assignment name, ini artinya tugas atau assignment kita beri nama. Misalnya saya mau membuat tugas baru ya, ini nanti misalnya perusahaan dagang, karena materinya ini perusahaan dagang semester 2, tapi saya nanti akan munculkan tentang ciri khas atau karakteristik. Nah, ini saya bikin ini dulu aja ya. Ini jadi judulnya seperti ini karena yang perusahaan dagang tuh saya udah bikin ya judul, jadi nanti judulnya kembar, nanti siswa bingung ya. Nah, kemudian di deskripsi ini terserah kita mau bikin apa, misalnya tugas 2 ini karena saya masuk di tugas 2 ya, misalnya carilah artikel atau carilah contoh-contoh ya perusahaan jasa di sekitar kalian ya. Ini misalnya aja seperti ini ya. Kemudian berikan penjelasan singkat misalnya gitu ya. Nanti tugas kan disesuaikan dengan mapel-mapelnya ya. Nah, oke seperti ini. Nah, kemudian kita turunkan aja lah kira-kira ya seperti ini. Saya nggak akan melengkapi, tapi kalau misalnya mau dilengkapi dengan video dari YouTube dulu bisa, nanti sebenarnya diklik ini ya, oke, atau linknya. Kalau mau disertai gambar ya boleh aja ya, diklik ya, misalnya diklik itu nanti terus kita akan mencari dari dokumen, tapi ini untuk sementara nggak usah aja, saya cukup seperti ini ya. Nah, ini anggap saja satu nomor ya, ini kan contoh ya, tapi kita bisa bikin misalnya nanti 5 atau 10 nomor gitu ya. Nah, kemudian setelah itu di sini ada advanced setting atau setting lanjutan. Sebenarnya ini karena dalam bahasa Inggris saya pakainya seperti ini. Ada Camilo yang kalau dari awal itu kita pakai bahasa Indonesia ya munculnya bahasa Indonesia sih, tapi ini saya tetap pakai bahasa Inggris. Nah, ini kan kita pencet seperti ini, advanced setting ya, advanced setting. Ya. Oke, nah di sini ada maksimum skor. Ini saya biasanya tulis angka 100 aja lah. Ini maksimum kalau saya memberi anak tugas itu bisa saya beri nilai sampai 100. Walaupun mungkin misalnya untuk kelas 12 akuntansi KKM-nya 75 ya. Artinya nanti setelah saya melihat pekerjaan anak itu bagaimana, itu nanti nilainya tergantung ya. Nah, kemudian di sini saya klik add gradebook. Kenapa? Karena ini nanti akan muncul jadi PDF-nya ketika kita akan mendownload dari nilai atau hasil anak. Nanti akan saya tunjukkan ya. Terus ini kita nggak usah ubah-ubah, default ya, weight setting dan seterusnya. Nah, misalnya kita akan membatasi pengumpulan tugas anak ya, kita bisa klik yang ini, enable handing over deadline. Jadi ada deadline dan ini bisa terlihat di jendela anak sih. Misalnya kita mau deadline pengumpulannya itu tanggal 15 ya sudah, ini ganti 15 seperti itu ya. Nah, ini klik di tanggalnya tanggal 15. Ya, berarti nanti secara otomatis tanggal 15 itu assignment itu sudah tertutup, nggak bisa dibuka oleh anak lagi ya. Tapi saya sebenarnya jarang pakai ini ya, jadi saya memberi kelonggaran kepada anak misalnya seminggu ya, bahkan sebulan ya. Nah itu ya, tapi tetap ada yang nggak ngerjain ya wis rapopo lah ya, nanti tergantung nilai itu
ya, nilai sesuai amal perbuatan. Tapi ini karena saya nggak mau pakai deadline itu, saya ini aja setting ininya tanpa apa-apa kayak gini nih ya. Nah, kemudian di sini ada allow only files, artinya anak itu akan bisa mengumpulkan tugas assignment ya, atau tugasnya itu upload dalam bentuk file. File itu bisa saja berupa misalnya dia menulis di buku, ya kan, terus difoto, kemudian bisa upload melalui Camilo ya. Jadi tiap anak juga punya akun seperti itu untuk mengupload tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, tapi sebenarnya ini juga selain allow only files, ini bisa berupa teks ya. Jadi kalau teks berarti nanti anak hanya menjawab atau mengetik ya. Tapi saya sukanya sih yang ini, only files, artinya saya ingin melihat tulisan anak ya. Jadi kalau files itu atau yang bentuk teks yang bisa pengetikan itu bisa copy paste ya. Tapi kalau only files, saya itu bisa melihat tulisan anak benar-benar ya no, yang difotokan ya, seperti itu. Jadi kita menghargai anak melalui menulis, anak itu juga belajar. Nah, langkah terakhir ketika akan bikin assignment itu, ini kan selesai ya, ini saya biarkan aja only on files, validate atau validasi ya, atau istilahnya dikonfirmasi untuk dikirimnya. Sudah, klik validate aja, jebret seperti ini ya. Nah, sudah kan selesai. Nah, kita akan lihat assignment ini ya. Nah, ini ada tampilan directory created, artinya ya yang kita buat tadi assignment itu sudah bisa kita kerjakan atau sudah bisa ditampakkan di sini ya. Nah, yang ini ya, judulnya adalah Perusahaan Dagang Semester 2 Karakteristik tanggal 6 Januari 2021 jam 9.45. Ini ya. Nah, ini ada 036, artinya anak-anak belum mengumpulkan tugas ya, jelas karena memang belum saya sosialisasikan. Nah, ini ada mata yang terbuka, artinya anak bisa melihat melalui learning pad-nya nanti. Tapi kalau matanya tertutup berarti di learning pad itu anak nanti nggak bisa buka ya. Oke, itu saja yang bisa saya berikan ketika kita membuat yang namanya assignment di Camilo aplikasi yang digunakan di SMA Negeri 2 Meranggen ya. Oke, salah satunya seperti itu. Nah, saya akan menunjukkan contohnya, misalnya anak mengerjakan yang pekerjaan mereka ya. Di sini yang terkait dengan pengumpulannya, masih di sini aja. Ini misalnya laporan, yang ini aja. Neraca lajur kertas kerja 10 kolomnya, di sini ada 26. Jadi ada 26 anak yang mengumpulkan ya, ini ya. No, 26 dari 36, 10 anak nggak ngumpul ke ya. Ya udah, ya itu tadi sesuai amal perbuatan ya kan. Nah, kemudian kita lihat kalau kita mengoreksi itu caranya seperti apa ya kan. Caranya setelah kita klik tadi ya assignment, munculnya seperti ini. Neraca lajur kertas kerja 10 kolom ya kan. Nah, ini waktu itu saya memberikan tugas adalah melihat link YouTube saya. Saya membuat video pembelajaran akuntansi, saya bikin channel YouTube saya dan saya sharekan. Kemudian anak melihat, lalu ada 10 kolom atau kertas kerja 10 kolom dalam 4 video pembelajaran. Nah, kemudian saya minta anak itu membuat neraca lajur seperti yang di video saya, ya kan? Lalu soal yang berhubungan itu batas waktunya seminggu waktu itu. Nah, kita bisa melihat anak-anak siapa saja yang mengumpulkan nih, itu ada namanya kan, ya. Ini dari kelas ini ya. Nah, kemudian ya, saya pun sudah bisa memberi nilai langsung tampil di sini. Kenapa? Karena ini tadi saya memberikan yang namanya add gradebook ya. Jadi saya kan nulis angka 100 tadi kan, ya kan? Maka di sini ada misalnya saya ternyata hanya memberi 9, berarti 9 dari 100. Ada yang 7 ya, ini karena mungkin hanya KKM aja. Nah, ini tanda bahwa saya mengoreksi pekerjaan-pekerjaan mereka ya, nggak hanya ngasih tugas tok, tapi tak beri nilai atau feedback. Dan anak pun tahu karena nilai-nilai ini sebenarnya terkirim di email mereka ya. Ini anak mengumpulkan tugas 1 bulan yang lalu. Ya, maka ketika sudah dikoreksi ini statusnya adalah revised ya. Jadi sudah direvisi atau sudah saya koreksi semua, muncul hijau. Jadi yang muncul biru-biru ini adalah angka yang mereka peroleh ya. Nah, seperti ini. Ya, cara menilainya waktu itu sebenarnya hanya tinggal klik ini ya, correct and rate ya. Jadi waktu itu klik centang hijau ini ya kan.
Nah, ini atas nama anak ini misalnya seperti ini, ya kan? Di sini memang nggak ada pekerjaannya karena nggak ada teks ya. Tadi saya hanya only file. Jadi saya melihat pekerjaan anak itu di kolom ini. Oh, di item ini, icon. Ini kita download dulu ya. Nah, seperti ini anak munculnya dalam bentuk download ya kan? Seperti ini ya. Kita buka ya. Contoh seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Oh, ya jadi anak mengerjakannya ya, menulis di buku, kemudian diupload di foto ya ke Camilo dan saya bisa mengunduhnya pekerjaan anak. Nah, ini tadi yang saya katakan only file. Saya maunya anak menulis mengerjakan pekerjaan mereka, bukan teks ya, karena teks itu kadang bisa copy paste. Ya, tapi kalau benar-benar tulisan anak itu benar-benar belajar ya. Kalau belajar akuntansi 10 kolom kan lumayan toh, masih bisa seperti ini. Jadi intinya PJJ itu juga bukan hal yang menjadi kendala ya. Kalau kita benar-benar mau memanfaatkan teknologi ya, bersyukurnya di sekolahan kami ada orang yang luar biasa, tim IT-nya bisa membuat program Camilo yang luar biasa sehingga LMS Learning Management Systemnya untuk belajar selama PJJ ini bisa terdeteksi dan tersistemasi dengan baik. Oke, gitu ya. Nah, ini kan saya udah selesai lah ngasih nilai ini. Ya kan? Saya lihat wah luar biasa ini. Tak kasih nilai 9 ya. Maka ini di skor saya beri nilai 9 dari 100. Nah, tadi 100 saya tuliskan untuk maksimumnya. Oke, ininya enggak usah ya. Saya langsung beri itu. Langsung biasanya saya klik di sini send mail to student. Jadi murid tahu nilainya berapa itu dari send mail ini, kemudian send message, selesai gitu aja, selesai. Jadi kita memberi tugas kepada siswa sekaligus sudah memberi yang namanya penilaian ataupun feedback yang ada. Kalau mau diberi feedback nggak apa-apa, misalnya ya di sini kita tuliskan aja mohon lebih rapi misalnya ya, atau mohon setelah akhir jurnal diberi garis 2. Nah, misalnya seperti dalam akuntansi garis keseimbangan 2 misalnya ya. Nah, ini langsung udah send mail to student, diklik aja ya, send message ya. Itu nanti anak akan bisa membaca. Dan biasanya anak yang tertib, yang membaca dan dia care, itu dia akan menghubungi saya lewat WA itu ya. Dia bilang, "Bu, saya boleh mengumpulkan lagi nggak Bu tugasnya?" Karena saya kemarin Bu Diah memberi review feedback, saya bilang boleh. Nah, oke, jadi dia akan mengumpulkan lagi di Camilonya itu sehingga nilai terakhir yang sudah perbaikan itu yang kita gunakan ya. Oke, jadi selain Camilo, WA pun penting ya karena kita akan komunikasi dengan siswa, karena memang bagaimanapun WA itu bisa all the time ya kan, tapi kalau Camilo kan juga nggak bisa, kadang Camilo juga butuh perawatan. Oke, seperti itu saja. Nah, kalau kita mau back, kita back aja ke homepage ya seperti ini ya. Ini diharmonisasi ya istilahnya ya, ini untuk akun saya ya. Oke, seperti ini ya. Jadi di sini ya my course-nya ini saya mengajar apa saja. Di sini ada 3 agama Kristen, kemudian kelas 12 IPA 3 ya, 2, 1 ya. Jadi 12 IPA 1 sampai 4 saya semua. Terus agama Kristen semua tingkatan saya kelas 11 sampai 12 dan kelas 11 IPS 3, 4, 5 itu saya isinya semuanya sama ya. Oke, jadi ini adalah solusi menggunakan Camilo ya. Oke, penyesuaian pun tetap diperlukan karena memang ini adalah hal yang baru, tapi it's okay ya. Oke, terima kasih. Terus belajar, tetap semangat, jaga kesehatan.